Bismillah. Na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatan min indillah, tahiyatan mubarakah min ahlil jannah. Dari Pekanbaru ke Pulau Rupat, sampai di Pulau Rupat sarapan pagi. Salam ini salam awal 2024. Karena katanya 2024 ini menjadi tahun yang istimewa. Katanya begitu. Kenapa istimewa? Karena presidennya baru katanya. Siapa presidennya? Insyaallah presiden yang adil. Amin. Presiden yang baik. Amin. Presiden yang menyayangi rakyatnya. Amin. Ternyata satu pilihan kita, Pak. Salam ini salam awal 2024 yang menjawabnya insyaallah murah rezeki dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa hadana li hada wajtama'ana 'ala ta'ah wahdina ila siratal mustaqim. Nashhadu an la ilaha illallah wahdah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa qala Allah ta'ala na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang yang beriman, minta tolonglah dengan perantara sabar dan salat. Apapun hajat, apapun ingin, apapun harap, maka laksanakanlah salat. Pak Ustadz, kami mau melakukan safar. Apa yang harus kami lakukan biar perjalanan kami aman, nyaman, dan sampai dengan selamat? Maka jawabannya, lakukanlah safar itu diawali dengan salat. Salat apa namanya? Salat sunnah safar. Berapa rakaat? 2. Apa ayatnya? Ayat yang biasa saja, surah langganan. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Jadi apapun yang mau dibuat, awali dengan salat. Pak Ustadz, besok kami mau pesta, mau hajatan, mau barale. Apa yang harus kami lakukan biar hajat kami, acara pesta itu lancar tanpa hambatan? Awalilah pesta itu dengan salat. Salat apa namanya Ustadz? Salat sebelum pesta. Salat qobliyah pesta. Nah, ada salatnya, salat hajat. Salat hajat. Yang jelas apapun yang diinginkan, salat. Allah sudah sampaikan kepada kita, minta tolong dengan perantara sabar dan salat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu khutwatin ila shalah sadaqah. Setiap langkah kaki untuk melaksanakan ibadah salat, maka langkah kaki itu adalah sedekah.
Semakin banyak langkahnya, semakin banyak sedekahnya. InsyaAllah Bapak Ibu mendapatkan keberkahan dari setiap langkah kaki menuju sholat. Amin. Alhamdulillah, memuja dan memuji kita untuk Allah, berselawat kepada Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Salawat dan salam untuk keluarga dan para sahabatnya. Gimana kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Badan sehat? Alhamdulillah. Hati sehat? Alhamdulillah. Kantong sehat? Kantong sakit. Itu namanya sehat wal afiat. Badan sehat, hati sehat, kantung sehat. Jadi kalau mendoakan orang, doakanlah supaya sehat wal afiat. Jangan sekedar supaya sehat. Terima kasih Pak, sehat selalu. Itu sikit. Tapi kalau sehat wal afiat, semuanya sehat. Badannya sehat, hatinya sehat, keluarganya sehat, kantongnya juga sehat. Itulah sehat wal afiat. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita dapat lanjut kaji kita pada hari ini, melanjutkan kaji kita di tahun yang lalu. Udah setahun, Pak. Udah setahun awak tak bersua dengan jamaah Masjid Ar-Rahim. 2023 kini 2024, Masya Allah. Tapi saya tengok tadi yang tambah tua, Pak. Walaupun dah setahun tak bersua, tapi tambah muda saja. Apalagi ibu-ibunya, Masya Allah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang surah. Adab dalam melaksanakan ibadah salat adalah membaca surah. Nah, hari ini setelah surah, maka kita akan ruku dan i'tidal. Kalau perkara ruku insyaallah sudah selesai, kita ke i'tidalnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa raf'al yadain hinal i'tidal. Ketika kita beri'tidal itu mengangkat tangan. Angkat tangan. Seperti kaji-kaji yang sudah disampaikan juga, untuk salat kita dianjurkan untuk mengangkat tangan di 4 tempat. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua mau ruku, yang ketiga bangkit dari ruku, yang keempat rakaat ketiga. Selain itu jangan angkat tangan. Itu sunnah ya. Adabnya mana? Adabnya hendaklah yusawi bainahum. Ketika kita ngangkat tangan di saat kita takbir, maka semua posisinya sama. Nah, jangan diubah-ubah. Ya. Diubah tak boleh, tapi kalau mau perubahan boleh. Kalau diubah jangan. Ya. Artinya apa? Kalau ngangkat tangan di takbiratul ihram kita sampai di telinga, maka tadi yang kedua mau ruku juga sampai di telinga. Bangkit dari ruku juga sampai di telinga. Rakaat ketiga juga sampai di telinga. Itu yang dimaksud dengan adabnya. Jangan diubah tadi. Rakaat pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar sampai di telinga. Tapi mau ruku berubah dia. Nah, itu yang tak boleh. Bangkit dari ruku berubah lagi. Pas mau ruku tak posisinya di telinga lagi, Pak. Ketika takbiratul ihram betul, Allahu Akbar. Mau ruku, bangkit dari ruku. Ini yang kita maksud, jangan ya. Nah, kalau takbiratul ihramnya di telinga, mau ruku di telinga juga, Allah. Bangkit dari ruku di telinga juga, Sami Allah. Begitu. Jangan diubah ya. Ada yang sikit aja tuh. Main angkat tangan sikit aja, kode aja mungkin. Enggak, harus sama ya. Berarti kalau sholat subuh 2 rakaat, berarti angkat tangannya 3 kali di 3 tempat. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, 1 saja. Sekali saja diangkat tangan hanya ketika takbiratul ihram. Selain itu tidak ada angkat tangan. Itu pilihan yang kedua. Di takbiratul ihram
lainnya tidak ada. Dan itu pendapat Imam Malik. Jadi mazhab Imam Malik itu mengajarkan kalau ngangkat tangan di dalam sholat hanya ketika takbiratul ihram. Selain itu tidak ada ngangkat tangan. Tapi mayoritas ulama kita di 4 tempat tadi. Silakanlah Bapak Ibu pilih, ya. Yang mana yang mau Bapak Ibu pakai? Saya Pak Ustadz rasa-rasanya yang 4 inilah yang pas pakai. Saya Pak Ustadz rasanya yang 1 inilah yang mantap. Pakai. Perbedaan ulama itu Bapak Ibu jangan membuat kita galau, stres. Solusinya saya kasih. Kalau Bapak Ibu nanti ada materi disampaikan tentang banyaknya perbedaan, terkhusus gerakan, ya, gerakan. Banyaknya perbedaan yang beginilah, yang begitulah, segala macam. Bingung kami Pak Ustadz. Rumusnya ashal. Ambil yang paling mudah. Itu Pak rumusnya. Ambil yang paling mudah. Kalau ada perbedaan, ambil yang paling mudah. Pak Ustadz, saya dapat kaji di masjid sana, katanya dari i'tidal ke sujud lutut duluan. Tapi di masjid satu lagi dari i'tidal ke sujud tangan duluan. Bingung saya Pak Ustadz, mana yang harus saya dahulukan? Rumusnya tadi, ambil yang paling mudah. Yang mana yang mudah bagi Bapak? Oh, saya Pak Ustadz rasa-rasanya mudah kalau tangan saya duluan. Pakailah. Oh, saya itu mudah kalau lutut duluan. Lakukanlah. Silakan pilih yang mudah saja. Jangan sempat karena kebingungan itu akhirnya saya tidak sholatlah dulu Ustaz. Kenapa? Sampai Allah mengilhamkan kepada saya mana yang harus dahulu, lutut atau tangan. Itu cerita bongak nama itu. Ambil yang mudah. Tak usah kita galau masalah perbedaan-perbedaan ulama itu, karena tidak ada tujuan ulama-ulama memberikan hukum atau mengajarkan suatu ibadah kepada kita kecuali untuk memudahkan. Beda dengan bersuci. Kalau bersuci Bapak Ibu harus punya konsep ihtiyat. Apa itu ihtiyat? Kehati-hatian. Itu untuk bersuci. Kenapa dalam bersuci dituntut untuk hati-hati? Dalam ibadah kita boleh mengambil yang paling mudah, karena kalau bersuci ini dia menjadi kuncinya, Pak. Dia menjadi kunci dari ibadah sholat yang kita lakukan. Maka kalau bersuci jangan ambil yang mudah-mudah untuk selamatnya. Kencing dia tegak, dia kencingnya, Pak. Kenapa tegak kencing? Ini yang paling mudah. Akhirnya air kencingnya entah kemana-mana Pak. Sampailah ke celana, sampailah ke apa. Pede aja dia sholat. Kok begitu? Kita ini mudah-mudah aja lah Ustaz. Itu tak boleh kalau hal bersuci. Harus pastikan bersih dari najis dan hadas dalam hal bersuci. Tapi kalau dalam sholat ada perbedaan, ambillah yang paling ringan. Mana yang ringan? Ambil. Dalam melaksanakan i'tidal ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita i'tidal dengan mengangkat tangan. Kemudian nanti doanya apa? Doanya udah hafal lagi. Posisi tangan di mana? Posisi tangan sepakat ulama fikih kita itu tangan menggenggam lutut ketika ruku. Jadi lutut itu dipegang, Pak. Bukan di bawah lutut dan juga bukan di atas lutut. Dia pas lutut dan digenggam seperti memeras gitu. Tapi kadang pernah juga udah pegang kepleset juga, Pak. Terjatuh juga, ada juga tuh. Nah, jadi lutut, ya. Jangan di bawah lutut, jangan di atas lutut. Tapi kalau Bapak Ibu tanya, Pak Ustadz, ada saya tahu kalau orang itu rukunya bukan lutut dipegangnya, tapi tulang keringnya Pak Ustaz. Itu sah enggak sholatnya? Kalau Bapak Ibu tanya sah, sah. Ya, sah. Karena yang menjadi rukun itu rukuknya. Megang lututnya itu tak rukun, Pak. Lutut awak yang dipegang ya, jangan lutut orang. Itu kawan di samping pula
Sama dengan disuruh tengok tempat sujud, tengok tempat sujud. Disuruh tengok tempat sujud. Iya Pak Ustaz, awak tengok. Tapi tertengok juga sarung orang di muka awak tu Pak Ustaz. Begitu tengok tempat sujud, wadimur. Disuruh tengok tempat sujud gitu. Jadi ketika ruku itu tangan mengenggak. Ini tulang belakang rata. Itu dulu udah pernah kita praktekkan ya. Jadi kita praktekkan lagi. Ini kita langsung ke iktidalnya saja. Ini yang menjadi poin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu sami'allahu liman hamidah. Iktidal itu bacaannya sami'allahu liman hamidah. Ada orang membaca yang lain Pak Ustaz, kalau sengaja dia mengganti batal, tak boleh. Kalau sengaja dia mengganti. Tapi kalau dia tak tahu, tak ada masalah. Kalau dia tak tahu, tak ada masalah. Tapi kalau dia menggantinya sami'allahu liman hamidah, digantinya kalimat yang lain, batal, tak boleh. Jadi kalimatnya sami'allahu liman hamidah. Jangan dia dipotong dan disambung, diulang dengan cara yang salah. Ini sama seperti lafaz takbir, lafaz iqamah. Ini hati-hati kita ketika melafazkannya, Pak. Ada lafaz Allahu Akbar, itu salah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, itu salah. Sami Allahu liman hamidah, salah. Jadi kalau mau berhenti, berhenti. Kalau mau sambung, sambung. Nah, itu aja pilihannya. Kalau mau berhenti, berhenti. Sami Allah liman hamidah, boleh. Allah Akbar, boleh. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, boleh. Kalau dia sudah berhenti disambung, tapi disambungnya dari huruf, itu yang tak boleh. Allahu Akbar, dia udah berhenti di Allahnya itu, Allah, tapi dia mau nyambung lagi, namun disambungnya dari hu akbar, enggak. Allahu Akbar, itu pilihannya, sambung semua atau putuskan Allah Akbar, boleh. Sami Allah liman hamidah, boleh. Sami Allahu liman hamidah, boleh. Sami Allahu liman hamidah, itu tak boleh. Jadi lafaznya itu harus pas. Sama seperti kalau kita baca Quran. Baca Al-Quran itu kalau mau mengulang, menghulangnya jangan salah ya, jangan sempat mengulang dari huruf, tapi ulanglah dia dari kalimat. Misalkan innallaha la yuhibbul musyrikin, berhenti dia, tapi dia disambungnya Pak, la-nya tak dibacanya, yuhibbul musyrikin amin, itu salah tuh. Maka kalau terkait Al-Quran, bacaan-bacaan hati-hati betul. Seperti yang kita bahas yang lalu, azan tu jangan jadikan dia nada panggil handphone, tak boleh. Bacaan Al-Quran tu jangan jadikan dia nada dering, tak boleh. Nah, ini kadang pakai Al-Quran Ar-Rahman, kedengaran orang mak soleh betul bapak ni, tak soleh tu Pak. Tidak ada ukuran soleh tak soleh orang dari nada dering handphone, tidak ada. Ada juga orang membuat lafaz azan di nada deringnya, itu tak boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah salam. Itu kan mengejek itu Pak. Tak usah. Pilihlah yang aman saja Pak, yang selamat. Tak usah kita jadikan adzan ayat Al-Quran sebagai nada dering handphone. Kenapa Pak Ustaz tak boleh? Fatal nanti. Satu, kalau handphone tu dibawa ke kamar mandi, berdosa Pak. Nah,
Karena sekarang orang ada yang tak bisa lepas dari handphone. Kalau berpisah sama istri tak ada masalah. Istri tinggal di pasar takut dia, Pak. Sampai di rumah tengok, mana istri? Tak ada istri. Tinggal ditelepon, suruh naik ojek online. Tapi kalau sampai di rumah handphone tu tinggal, balik dia, Pak. Balik dia menjemput handphone tu. Kadang lebih sayang handphone daripada istri. Itulah kadang manusia. Kalau istrinya terjatuh, anak apa jatuh? Tersandung batu misalkan. Tak nampak batu besar begitu ditabrak. Dek. Tapi kalau handphonenya terjatuh, dia elus-elusnya handphone tu, Pak. Kalau istrinya jatuh, tak ada dia elusnya. Itulah. Tapi bukan bapak-bapak di sini. Bapak-bapak di sini soleh-soleh insyaallah. Handphonenya jatuh di elusnya, istrinya jatuh di elusnya juga insyaallah. Jadi lafaznya apa? Sami Allahu liman hamidah. Kapan dia dibaca? Ini perbedaan kedua tentang lafaz dengan kalimat takbir. Hina yarfa' salbahu minar raka'ah. Ketika diangkat tulang-tulangnya dari ruku. Jadi ketika diangkat, disitulah dibaca Sami Allahu liman hamidah. Jadi bukan sebelum bergerak dari ruku udah dibaca, bukan, Pak, sambil bergerak. Jadi bukan ketika dia masih ruku Sami Allah, itu tidak boleh. Sambil bergerak, Pak. Gerak dulu. Sami Allah liman hamidah. Dan ngangkat tangan itu setelah berdiri. Jadi ketika kita ruku, mau bangkit, bergerak dulu baru Sami Allah. Sami Allahu liman hamidah. Atau gerakkan Sami Allahu liman hamidah. Jangan belum gerak udah dibaca Sami Allahu liman. Itu tak boleh. Kalau takbir boleh, Pak. Mau ruku, Fasalli li rabbika wanhar. Allah, boleh. Takbir kita baru gerak boleh. Tapi kalau iktidal jangan. Gerak dulu Sami Allah, gerak dulu baru Sami Allah. Jangan Sami Allahu liman hamidah. Atau pilihan yang keduanya tegak. Udah tegak Sami Allahu liman hamidah. Itu boleh. Catatannya jangan dibaca Sami Allahu liman hamidah sedangkan kita belum bergerak dari iktidal. Itu catatan. Lalu doanya apa? Ini dah. Wa idza qala sami Allahu liman hamida faqulu, katakanlah Allahumma rabbana walakal hamd. Ada Bapak Ibu yang baca ini? Allahumma rabbana walakal hamd. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis yang kedua riwayat Imam Al-Bukhari, Rabbana lakal hamdu. Ada yang baca ini? Rabbana lakal hamdu. Yang pertama tadi Allahumma rabbana walakal hamdu. Yang kedua Rabbana lakal hamdu. Ada membaca ini, Pak? Apa keutamanya? Fa inna man wafaqa qauluhu qaulal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Seandainya ucapan itu sama dengan ucapan malaikat, artinya beriringan, Pak, bersamaan. Ini sama dengan kaji lafaz amin dahulu. Seandainya amin makmum itu bersamaan dengan aminnya malaikat, maka selesailah dosanya yang lalu. Ini juga ketika kita membaca Allahumma rabbana walakal hamdu atau rabbana lakal hamdu, ucapan itu bersamaan dengan ucapan malaikat, diampuni dosanya yang lalu. Jadi malaikat ikut sholat, Pak Ustaz, ikut. Setan ikut juga. Tapi dia ikut tuh bukan ikut awak sholat, ikut mengganggu. Maka kita disuruh rapat saf. Supaya apa? Supaya tak ada celah. Tapi kemarin disuruh renggang saf, jangan rapat. Pas Covid dulu begitu, Pak. Saf lurus, jangan rapat, kata imam. Iya pula. Terus ada yang komentar, kalau kita tak rapat saf masuk setan. Kata imam tu tak apa, setan ikut sholat.
Jadi ketika malaikat itu kita melaksanakan salat, dia salat. Maka di hari Jumat itu kan jelas hadis. Kalau hari Jumat paksakan diri untuk datang ke masjid sebelum khatib berkhutbah. Kenapa begitu? Supaya nanti kalau kita masuk masjid, khatib belum berkhutbah, itu malaikat masih mengabsen. Oh bapak ni tiba, oh bapak ni ada, oh bapak ini datang. Dia absen pak. Kalau khatib sudah berkhutbah, itu catatan ditutup sama malaikat. Tap. Malaikat ngapain? Mendengarkan khutbah. Jadi yang datang setelah khatib berkhutbah ada tapi tidak ada. Ada dia tapi tak dicatat. Itulah sedihnya itu. Maka datanglah kita cepat. Sebelum khatib berkhutbah datang. Maka bagus kalau ada pengumuman masjid tu, Bapak Ibu datang ke masjid, 5 menit lagi akan azan Jumat berkumandang. Maka bapak-bapak diharapkan untuk hadir, karena kalau khatib sudah naik ke mimbar, sudah berkhutbah, maka catatan ditutup oleh malaikat. InsyaAllah orang yang lembut hatinya tersentuh pak. Tapi kalau orang yang membangkang hatinya, tutuplah. Besok kan dibuka lagi tuh. Itu orang yang bermasalah hati. Udah diingatkan Bapak Ibu datang ke masjid, 5 menit lagi azan berkumandang, tak peduli dia. Jadi butuh informasi-informasi begitu. Tapi kalau yang canggih itu ibu-ibu Pak. Ibu-ibu kalau mengumumkan wirid, Masya Allah. Ibu-ibu jamaah masjid, seperti biasa ini adalah Jumat pertama kita akan pengajian. Kepada ibu-ibu yang masih di rumah cepat datang, yang di perjalanan segera cepat langkahnya. Yang udah datang tuh di jalan disuruh cepat-cepat langkah ya Pak. Begitu datang awak tengok umur 60, umur 70, 75, ama inilah tadi yang disuruh cepat-cepat. Syukur selamat ibu tuh. Terbayang awak kalau disuruh cepat datang tuh langkahnya kencang gitu kan. Jadi siapa yang baca doa Rabbana lakal hamd, Allahumma Rabbana walakal hamd bersamaan dengan ucapan malaikat, selesai dosanya yang lalu. Apa yang kita pinta di kehidupan ini Pak? Yang kita pinta itu dosa diampuni, itu aja. Maka habis sholat tu jangan bilang Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung baca Astaghfirullah. Supaya apa? Dosa tu habis. Yang kita minta tu dosa tu diampuni Allah, itu aja. Masalah rahmat, kasih sayang, ridha. Kalau dosa itu sudah selesai, yang lain tu datang. Tapi kalau dosa itu masih ada, yang lain tu jadi penghalangnya Pak. Kalau ada keluarga yang meninggal, doa. Apa doa yang harus diulang-ulang? Doa supaya diampuni dosanya. Baru doa yang lain. Jadi kalau sholat jenazah tak hafal awak doanya, doa ampunan dosa itu aja lah diulang-ulang. Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu ya Allah, Allahumma ighfir lahu ya Rabb, Allahumma ighfir lahu ya Rabb. Ampuni dosanya, ampuni dosanya, ampuni dosanya. Itu kalau kita minta kepada Allah dosa diampuni, selesai semua. Maka siapa yang mengucapkan doa tadi bersamaan dengan doa yang malaikat, selesai dosanya. Itu yang pertama doanya. Nah, yang kedua sebelum kita lanjut, kalau ada yang ingin Bapak Ibu tanya silakan. Tentang doa-doa i'tidal ini ada macam-macam rupanya. Banyak jenisnya. Tidak satu saja. Nah, silakan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Ada yang dua, ada sekali. Jadi kalau yang dua itu kita sholat mulia, belum sholat hati ketimbang. Kalau yang tiga azan 2 kali itu gimana? Kalau yang azan sekali ya. Tapi ada juga fenomena Pak Haji, saya dapat di satu masjid azannya 2 kali.
Cuma azannya 2 kali, azan yang pertama tu belum masuk waktu. Ada tuh. Sebelum masuk waktu dia azan. Misalkan zuhur tu jam 12 lewat 10. Waktu Jumat. Jam 12 pas azan dia. Sebenarnya tidak ada masalah azan dia itu di jam 12 pas. Cuma menjadi pertanyaan kita, orang yang ada di masjid habis azan tu solat. Jadi saya pikir ini solat apa gitu. Kalau kita sebut qobliyah, waktunya belum masuk. Jadi kadang saya tanya sama pengurus saya, tadi solat apa jamaah ni? Tak tahu kami Ustaz. Terus tak disampaikan, udah disampaikan, jangan solat juga orang ni. Kenapa tak pilih azan yang kedua, azan yang pertama habis masuk waktu, saya bilang. Lama betul Pak Ustaz, terlalu lama tu. Jadi orang kini Pak pinta yang ekspres. Yang cepat, singkat, tepat, padat. Itu. Kadang awak disuruh berdoa begitu juga. Pak Ustaz doa sikit dia minta ada doa. Apa salah doa Rabbana Atina saja baca. Doa sikit. Jadi kalau sudah masuk waktu azan pertama, solat kita solat apa? Solatlah qobliyah. Ada qobliyah Jumat, ada dalilnya banyak. Mazhabnya mazhab Syafi'i menguatkan itu, mazhab Hambali. Jadi solat Jumat itu ada qobliyahnya. Berapa rakaat? Boleh 2, boleh 4. Sama seperti zuhur. Qobliyah Jumat. Nah lalu kalau Jumat itu kumandang azannya sekali saja, sah. Boleh. Karena yang menjadi rukun itu sekali aja. Artinya menjadi rukun di dalam pelaksanaan ibadah solat Jumat, kumandang azan itu sekali. Itu yang wajibnya. Yang fardu kifayahnya itu yang sekali. Kalaulah azan Jumatnya sekali, kami udah masuk ke masjid sebelum azan tu, lalu azan berkumandang, begitu azan selesai, khatibnya berkhutbah. Kami tak bisa laksanakan solat qobliyah Jumat. Pilihannya kalau memang azan sekali tak ada qobliyah Jumat. Memang tak dibuat qobliyah Jumat kalau yang azan sekali. Tapi kalau yang azannya 2 kali dan azan yang pertama sudah masuk waktu, itu boleh kita qobliyah Jumat. Jadi kadang risikonya memang kalau masjid tu azannya cuma sekali, memang tak ada qobliyah. Jangan sempat azan habis khatib berkhutbah awak tegak berdiri. Itu tak boleh. Habis azan tu kan khatib langsung berkhutbah tu. Awak, oh iya kan ada salat qobliyah Jumat. Awak tahu tak? Khatib berkhutbah, awak solat. Pas pula awak di depan mimbar ni, Pak. Udahlah, biasa tengok dengan khatib. Siapa yang mendengarkan khutbah nanti? Tak ada. Jadi kalau azannya sekali memang tak ada qobliyah. Bisa jadi nanti kalau Bapak Ibu masuknya pas ketika azan berkumandang. Itu bisa qobliyah. Masuk kita, azannya belum selesai. Misalkan di lafaz hayalah sholat, masuk kita langsung sholat, niatkanlah qobliyah, boleh. Tapi azan belum selesai Pak Ustaz, tak ada masalah. Azan belum selesai, awak qobliyah boleh. Kemudian yang kedua pilihannya, habiskan dulu azan, kemudian baru kita sholat. Habis azan kami sholat. Tapi tadi catatannya kita belum duduk, belum masuk Begitu masuk masjid, azan kita dengar masih berkumandang, selesai azan kita baca doa selesai azan, habis itu kita sholat qobliyah Jumat, khatib berkhutbah. Boleh, silakan. Tapi yang begitu tu surahnya pendek saja, jangan yang sabbihis dibaca. Rakaat pertama sabbihis, rakaat kedua Al-Ghasiyah. Selesai dia rakaat kedua, khatib pun selesai. Ambil yang surah yang pendek saja. Itu boleh. Jadi ketika kita selesai azan, kita salat tu boleh. Atau ketika azan kita salat tu boleh. Yang mana yang baik Pak Ustaz? Silakanlah nanti kalau mau selesai azan langsung salat, tapi dipersingkat arti surahnya yang dibaca itu surah pendek, dia dapat keutamaan menjawab azan dan dia dapat juga solat sunnah. Tapi kalau begitu azan dia langsung solat, ketika solat azan masih berkumandang, maka dia tidak dapat keutamaan menjawab azan,
tapi sholat sunnahnya sah. Nah, tinggal pilih yang mana saja. Jangan berantem. Ini kadang ribut Pak, masalah itu. Masuk, ada orang langsung sholat, Allahu Akbar, azan berkumandang. Ada yang satu lagi nunggu azan selesai baru dia sholat. Siap sholat, ribut orang nih. Oh, apa tadi azan sholat? Ya, kenapa sholat Pak? Kan azan. Kata Pak teman, mana yang lebih utama? Menjawab azan atau mendengarkan khutbah? Oh iya juga kata Bapak. Terus tadi Bapak habis azan baru sholat, ya. Kok begitu? Mana yang lebih utama? Adab dalam beribadah atau ilmu dalam beribadah? Saya selesaikan azan baru saya sholat. Itulah kita ketika mendengarkan azan, adabnya dijawab. Tak mungkin azan itu berkumandang awak sholat, itu namanya tak beradab. Ribut orang nih Pak. Datang orang yang ketiga tadi. Kalian ribut masalah apa? Ini sholat, ini tidak sholat tadi. Bapak, oh kalau saya langsung duduk tadi. Oh iya juga. Yang langsung duduk itu tak ada diributkan orang. Masuk masjid langsung duduk, tak ada diributkan orang. Tapi yang azan ketika sholat orang ribut, yang setelah azan dia sholat orang ribut. Tapi yang masuk langsung duduk, tak ada dipermasalahkan. Nah, itulah jadi problem. Nah, jadi ketika khutbah disampaikan, kita sholat sunnah boleh. Qobliyah niatnya silakan. Bagi Bapak Ibu yang bermazhab Syafi'i, berkeyakinan ada qobliyah Jumat, niatkanlah qobliyah Jumat, tapi surahnya pendek, jangan banyak-banyak, jangan panjang-panjang. Qobliyah boleh. Kalau ketika pengurus mengumumkan masalah keuangan, itu waktu ketika 5 menit lagi terus boleh tak salah? Beliau Belum masuk waktu berarti Pak. dia mau masuk. Oh ya. Ya, dia masih mau ya. Nah, ketika memang ada fikihnya, untuk Jumat ini dia boleh didahulukan waktunya. Ada fikih. Waktu Jumat itu misalkan zuhur jam 12 ya. Dia boleh dimajukan sedikit, jam 11.55 misalkan. Dimajukan untuk Jumat, itu ada yang berpendapat boleh. Tapi mayoritas normalnya waktu Jumat itu sama dengan waktu zuhur. Masuk zuhur, masuk Jumat. Boleh tidak kami qobliyah sebelum masuk waktu Jumat? Maka jawabannya tak boleh. Kenapa tak boleh? Sama seperti kita waktu zuhur jam 12:05. Kemudian kita qobliyah zuhur jam 12 pas, 5 menit lagi masuk waktu. Itu kan tak boleh qobliyah. Karena syarat sholat sunnah qobliyah itu syaratnya, sholat sunnah rawatib itu syaratnya adalah dukhuli waktu salatil faridah, masuknya waktu sholat wajib. Masuk waktu sholat wajib ada waktu qobliyah. Kalau belum masuk waktu sholat wajib tak ada waktu qobliyah. Qobliyah itu ada selama waktu sholat itu ada. Ba'diyah itu ada selama waktu sholat itu ada. Dia tak mesti langsung. Misalkan Bapak Ibu sholat Isya, nanti ini kita sholat Isya, selesai sholat Isya, entah apa sebab belum sempat ba'diyah Isya, pulanglah ke rumah, segala macam pekerjaan dilakukan, pas mau tidur masih ingat, astagfirullah belum ba'diyah Isya. Nah, bolehkah kita ba'diyah Isya di waktu itu? Jawabannya boleh. Kenapa boleh? Karena waktu Isya masih ada. Begitu juga zuhur. Habis sholat zuhur kita langsung pulang, segala pekerjaan dilakukan. Kemudian pas 5 menit atau 10 menit lagi mau asar, kita baru ingat, saya belum ba'diyah zuhur. Boleh kita ba'diyah zuhur di situ? Boleh. Catatannya, selama waktu wajib sholat ada, selama itulah waktu sholat sunnah rawatib ada. Jadi masuknya waktu qobliyah kapan? Dengan masuknya waktu sholat wajib. Kalau belum masuk waktu sholat wajib, qobliyah belum ada. Tapi memang untuk Jumat ini ada yang membolehkan untuk dimajukan. Tapi kita ambil yang aman aja loh Pak. Nah, yang selamat aja. Arti selamat itu yang aman, yang normal, yang biasa gitu.
Allah a'lam. Lagi? Silakan Pak. Misalnya kita tayatul masjid, kita lupa itu tayatul masjid atau qabliyah juga. Kalau kita lupa kalau tayatul, maka kita ada kita qabliyah juga. Iya betul. Itu ada rumusnya 2 in 1 Pak. 2 in 1. Satu yang awak buat, 2 yang awak dapat. Itu. Maksudnya tahiyatul masjid itu bukan harus niat tahiyatul masjid. Itu dia. Tahiyatul masjid itu adalah salat pertama kali yang kita buat ketika masuk masjid. Itu salat tahiyatul masjid. Jadi salat yang kita lakukan begitu masuk masjid, langsung kita salat 2 rakaat, entah niatnya qobliyah, entah niatnya duha, entah niatnya hajat, apalah itu, yang jelas 2 rakaat dia, maka salat itu juga sudah terhitung salat tahiyatul masjid. Bisa dia dipisah tahiyatul masjid qobliyah, kalau waktu ada silakan. Tapi kalau kiranya tak memungkinkan, buat saja qobliyah, maka tahiyatul masjid ikut. Kenapa tahiyatul masjid ikut? Karena setiap sholat yang kita lakukan begitu masuk masjid, itu adalah terhitung sholat tahiyatul masjid. Jadi apa yang mau dibuat? Qobliyah saja. InsyaAllah kalau qobliyah sudah dibuat, tahiyatul masjid ikut. Tak mesti harus niatnya sholli sunatat tahiyatul masjid. Tidak. Sholat sunnah qobliyah, tahiyatul masjid ikut. Sholat sunnah duha, tahiyatul masjid ikut. Yang jelas, apapun sholat yang pertama kali kita buat begitu masuk masjid, itu sudah terhitung sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul musola ada enggak? Itu lagi digarap tuh. Karena ada orang masuk musola itu sholat sunnah deh. Sholat sunnah, sholat sunnah tahiyatul musola. Ya Pak. Salamullah. Kalau tidak khusyuk. Kalau tidak khusyuk dah apa? Kalau khusyuk itu dia tidak rukun sholat. Khusyuk tidak rukun sholat, tidak syarat sah sholat. Karena itu tanda kita punya pikiran tuh Pak melayang. Ada orang, saya Pak Ustadz, hafalan saya suka hilang Pak Ustadz. Tidak apa, itu tanda ada hafalan, maka dia ada hilang. Ada juga orang, oh kalau saya Pak Ustadz tak pernah hilang. Itu kerja dia tuh Pak. Kerja dia itu. Kerja setan itu menggoda awak memang. Nah, jadi kalau tak khusyuk, maka sholat tetap sah. Kenapa dia sah? Karena dia tak rukun dan dia tidak syarat. Tapi kalau bisa khusyuk, alhamdulillah. Gimana caranya bisa khusyuk? Nah, itu kajinya panjang. Cuma saya sampaikan, khusyuk itu harus diusahakan. Sebelum sholat, ketika sholat, setelah sholat. Maka ada kita itu sebelum sholat, waktu tenang, menenangkan diri. Itu mendekati kekhusyukan sebelum sholat. Ketika sholat, setelah sholat. Akan beda nanti, begitu masuk masjid langsung sholat. Dengan orang yang menunggu waktu sholat, kemudian dia sholat. Itu pasti beda. Jadi kalau mau khusyuk jalannya banyak, salah satunya persiapkan diri untuk melaksanakan sholat. Itu salah satu jalannya. Allah Allah. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena waktu yang terbatas, sehat selalu. Allah mudahkan segala urusan, Allah berkahi semua yang dimiliki, dan Allah bantu saudara-saudara kita di Palestina. Allah bebaskan Masjidil Aqsa, dan Allah jadikan Indonesia negeri baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, negeri yang bertuah, negeri yang memiliki pemimpin yang baik, yang amanah, yang adil, yang cerdas. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kullu amin wa antum bi khair.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.